bukan dari Allah ya, tapi hanya diambil dari dunia Yahudi dan kafir. Jadi tidak semua, masih banyak juga ayat-ayat yang kita bisa buktikan bahwa ini bukan betul-betul bukan ucapan Paulus. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kepada Pak Masud untuk melanjutkan. Iya, sebelum dilanjutkan Pak Masud, hanya ada waktu tinggal 10 menit. Karena 30 tadi dibagi dua dengan Pak Isan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, karena 10 menit. Yang pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Ezra bahwa tentang penerjemahan dari bahasa Inggris God diterjemahkan Allah, kemudian kalau Lord itu Tuhan. Ini tampaknya Pak Ezra perlu belajar lagi tentang sejarah nama Allah. Ya, memang saya sudah baca bukunya Bapak Gurseno, terus banyak itu. Hanya saja Bambang itu pengejut, sampai sekarang itu diajak dialog nggak mau. Kalau nanti Pak Budi Asali kalau ketemu Bambang, sampaikan salam saya. Iya betul. Saya bukan. Iya. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa itu tadi nama Allah. Jadi nanti mungkin kita bicarakan antara Kristen dengan Islam. Yang sementara ini antara kelompok pengagum Yahweh dengan yang memakai nama Allah, terutama kan pengagum Yahweh menggugat Lembaga Alkitab Indonesia baru ini. Tapi saya belum tahu bagaimana kelanjutannya. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh ya Bapak Pendeta ini sebenarnya itu hanya bualan saja kok. Sebab apa? Sebenarnya Bible itu nggak mampu memahami Yesus, itu nggak mampu. Ya, jangankan ngomong masalah ketuhanan, ngomong masalah silsilah Yesus saja salah semua. Nggak apalagi masalah ketuhanan, yang gampang aja sudah salah. Apalagi ngomong masalah Tuhan yang goib, nggak akan mampu. Makanya tadi itu ya saya santai aja mendengarkan. Jadi ini diantaranya contohnya kesalahan-kesalahan yang fatal itu kayak Matius pada pasal 1 itu kami menjelaskan. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ternyata kalau Lukas, wah itu malah ternyata lebih banyak, tidak 14. Nah, biasanya pendeta itu berkilah begini, itu cara pandangnya berbeda. Ya kalau cara pandangnya berbeda, mari kita pandang dengan cara yang sama, dari sudut pandang yang sama. Nah, itu ya. Kemudian di antara kegagalan lagi adalah masalah katanya Yesus meramalkan bahwa dia nanti mati, dikubur 3 hari 3 malam terus bangkit lagi. Sebagaimana yang termaktub pada Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 40. Nah, itu kan katanya Yesus sudah meramalkan tentang kematiannya, terus berada di kubur 3 hari 3 malam, terus bangkit. Nah, sama seperti Nabi Yunus berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ternyata apa? Di bagian akhir Injil-Injil itu malah Yesus itu dikubur mendekati masuk maghrib, istilah orang Islam, Jumat, waktu jam 3 sore teriak-teriak Eli Eli lama sabachthani, sekitar jam 4 menyerahkan nyawanya atau mati. Menjelang masuk hari Sabat, istilah orang Islam, menjelang maghrib pada hari Jumat, mayat Yesus baru diturunkan. Berarti
Yesus ada di kubur, untuk dapat waktu hari Jumat itu nggak sampai 1 jam. Minggu pagi menjelang fajar ternyata diceritakan kuburannya kosong. Ini mana yang benar ini ceritanya? Itu. Kemudian juga itu masalah Yesus. Terus banyak orang-orang Kristen pun mengambil dasar-dasar tentang ketuhanan itu berasal dari surat kiriman Paulus. Paulus suruh ngomong tentang masalah Yesus, ngomong cerita tentang pertobatan dia saja bingung kok. Coba aja dilihat Kisah Rasul pasal 1 ayat pasal 9 ayat 7. Bahwa teman-teman Yesus memang mendengar suara Yesus yang berbicara pada Paulus, tetapi menurut cahaya atau yang berbicara pada Paulus tidak dilihat. Sedangkan menurut Kisah Rasul pasal 22 ayat 9 malahan teman-temannya melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar suara itu. Jadi Paulus sendiri bercerita tentang pertobatannya aja sudah bingung, apalagi ngomong masalah ketuhanan yang nggak patut, nggak layak. Kemudian masalah yang tadi yang Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, coba memang kalau dulu pengetahuan orang-orang kan terbatas, itu kan menurut Santo Agustinus sebenarnya itu mirip dari filsafat Neoplatonisme, dan yang diakui oleh dunia filsafat sebagai the commentator of Plato adalah ulama Muslim yang bernama Al-Farabi, dan itu dipakai. Tetapi bukan firman itu adalah Tuhan, tidak. Tapi firman itu adalah dari Tuhan, bukan adalah Tuhan. Lah kalau adalah Tuhan, ya jelas kacau. Sebab apa? Nggak mungkin saya mengatakan ucapan Pak Ezra atau ucapan Pak Budi Asali itu adalah Pak Asali, atau Pak Budi Asali atau Pak Ezra. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Orang Islam juga punya. Malah tadi saya sebutkan bahwa the commentator of Plato yang diakui dunia filsafat adalah Al-Farabi, dia ulama Muslim. Orang Kristen ya punya ayat ini, Yohanes. Malahan itu bisa dikatakan kesalahan fatal. Yang namanya firman itu bukan Tuhan. Tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, berarti Al-Quran itu adalah Allah. Tidak akan ada. Saya kira ini aja sebagai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bapak, ibu dan saudara. Lah kita dengarkan bersama-sama pemaparan tentang keilahian Yesus dari perspektif people to people yang sama-sama kita dengar, dan tentunya ini menjadi wacana pemikiran dan perihal yang masih bisa kita pertanyakan. Sebelum ini saya lempar ke pertanyaan, saya kembalikan lebih dulu kepada Pak Budi, barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, ya, atau dengan Pak silakan. Saya kira ini sebetulnya suatu dialog atau debat, ya, dan dalam apa yang tadi saya sampaikan di awal itu sudah ada banyak argumentasi yang saya berikan untuk membuktikan bahwa Alkitab memang menyatakan Yesus sebagai Allah. Tidak satu pun dijawab, tapi semuanya disimpangkan, dan mereka berdua bicara tentang hal-hal yang lain tanpa menjawab satu pun dari argumentasi saya. Dan Pak Moko Ginta bahkan membahas ayat yang sama dengan yang saya juga bahas, yaitu tentang yang setan
menyuruh Yesus sembah dia, dan Yesus lalu berkata hanya boleh sembah Allah. Nah itu pun lalu tidak ada jawaban apapun terhadap argumentasi saya yang tadi jelas menyerangnya, menanyakan. Yesus melarang orang sembah siapapun kecuali Allah, tapi dia sendiri disembah banyak kali dan dia terima. Jadi pilihannya, atau Yesus itu Allah, atau Yesus itu nabi palsu, orang kurang ajar. Yang mana yang mau dipilih? Tidak ada jawaban sama sekali. Dan itu saya kira harus dijawab. Bagaimana menjawab? Dan ingat, saya minta menurut Alkitab. Kita sudah punya perjanjian, debat ini didasarkan pada Alkitab. Tapi tadi juga Pak Moko kita menggunakan Al-Quran, lalu juga menggunakan macam-macam ya, Alkitab terbitan Endiato Flores. Apa pedulinya saya dengan Alkitab Endiato Flores? Itu bukan Alkitab, apalagi bagian pendahuluannya. Lalu menggunakan The Five Gospels, apa pedulinya saya dengan The Five Gospels? Kalau mau cari tulisan-tulisan yang sesat tentang Kristen, ada jutaan banyaknya. Jadi ada banyak sekali, dan saya tidak akan pedulikan omongan itu. Kita debat dengan perjanjian, debat ini berdasarkan pada Alkitab. Jadi apapun yang tidak berdasarkan Alkitab, saya tidak akan gubris. Lalu selanjutnya juga ada perjanjian antara kami bahwa debat ini diadakan dengan dua topik. Pertama, keilahian Yesus, dan kedua adalah keselamatan karena iman atau karena perbuatan. Tapi yang diberikan banyak sekali yang keluar, bahkan mayoritas keluar dari jalur. Membicarakan kesalahan-kesalahan dalam Alkitab, lalu membicarakan ini dan itu, disimpankan semua, seakan-akan tidak mau membicarakan yang ini. Kita mau fokus. Kalau mau bicara tentang kesalahan Alkitab, kita bicara lain kali. Tapi kali ini kita bicara tentang topik yang sudah dijanjikan. Yesus Allah atau bukan, keselamatan karena iman atau perbuatan baik. Dari kata-kata Pak Mako Ginta, ada beberapa yang perlu ditanggapi karena memang sesuai dengan topiknya. Yang 17 ayat 3, tolong ditunjukkan. Kurang besar. Yang di belakang bisa lihat? Yang 17 ayat 3. Saya bacakan. Nah, yang 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau itu Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kami tidak punya problem dengan ayat ini. Bahwa Yesus mengatakan Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, tidak ada problem. Dalam Alkitab ada banyak ayat menunjukkan keesaan Allah. Ulangan 6 ayat 4, Yakobus 2 ayat 19, dan banyak yang lain, 1 Timotius 2 ayat 5, banyak sekali. Dan semuanya kami terima. Tidak ada satu yang kami tolak. Tapi Alkitab kami juga menunjukkan Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan Alkitab kami punya banyak petunjuk mengenai adanya semacam kejamakan di dalam diri Allah. Misalnya pada waktu mencipta, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia bergambaran rupa kita. Mengapa kita? Bukan baiklah aku, tapi baiklah kita. Kata ganti orang bentuk jamak. Jadi adanya ketunggalan dan adanya kejamakan, kami terima kedua-duanya. Kalau kami terima cuma kejamakannya, kami percaya tritheisme, ada 3 Allah. Kalau kami percaya ambil cuma tunggalnya, kami percaya monotheis, mutlak, seperti Islam. Tidak. Alkitab mengandung ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, mengandung ayat-ayat menunjukkan adanya semacam kejamakan. Dua-dua kami terima sebagai firman Tuhan, dua-dua kami ambil, dan karena itu kami percaya Allah Tritunggal. Kalau tadi Pak Moko Ginta mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, itu logika orang. Dengan logika orang mau mengerti Allah itu tidak mungkin. Logika manusia, pikiran manusia, besar atau kecil? Sangat kecil. Allahnya luar biasa besar, tidak terbatas. Dan saya tanya saudara, mungkinkah, masuk akalkah akal yang terbatas mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Justru teologi Kristen, di mana Bapa diakui sebagai Allah, Anak sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah, tapi kami percaya satu Allah, bukan 3 Allah. Itu memang melampaui akal. Itu justru cocok dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau Allahnya tunggal mutlak, gampang sekali
pikiran terbatas ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Jadi saya tidak menolak satu-satunya Allah. Oke, Allahnya satu hakikat, tapi pribadi yang tiga. Itu kepercayaan dari Kristen tentang Tritunggal. Jadi Markus 12 ayat 28-29 Allahnya Esa. Markus 12 ayat 32 Allahnya Esa. Saya tidak menolak, ya. Lalu kalau dalam Markus 12 ayat 32 dikatakan bahwa ahli Taurat itu memanggil Yesus guru, saya setuju, saya saudara. Lalu dalam ayat yang lain Yesus disebut nabi, utusan, saya setuju saja. Dia memang guru, dia memang nabi, dia memang utusan. Ada yang mengatakan dia manusia, dia memang manusia. Tapi ayat-ayat yang saya berikan, dia juga adalah Allah. Itu tidak dijawab satu pun. Matius 3, 16-17 peristiwa baptisan Yesus. Ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Yesusnya dibaptis. 3 oknum. Yes, saya setuju. Memang kami percaya 3 oknum, 3 pribadi, tapi hakikatnya satu. Dan karena itu Yesus bisa berkata, yang kenal aku, kenal Bapa. Karena hakikat yang cuma satu itu. Jadi saudara, ini memang dasar-dasar mengapa kami percaya Tritunggal. Justru Israel 3 oknum, saya setuju sekali. Tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, siapa yang menggunakan? Dikatakan ayat itu tidak asli. Memang tidak asli. Yang menggunakan siapa? Saya tidak butuh ayat itu membuktikan Tritunggal. Saya punya banyak bukti Tritunggal tanpa ayat itu. Jadi saya akui kata-kata Pak Mokovita, memang ayat itu penambahan, tidak asli. Saya ingin sedikit jelaskannya. Mengapa dalam Alkitab kok ada yang penambahan yang lalu dibuang dan sebagainya? Bukan kesengajaan. Perlu diketahui ya, kalau dalam perjanjian lama yang menulis itu profesional, ahli Taurat, tetap menulis, dia tahu dia menulis Alkitab, menyalin Alkitab, disalin, tetap profesional. Tapi dalam perjanjian baru tidak. Orang-orang kesenjata, karena Alkitab tidak bisa didapat sukar, mereka menyalin. Pada mereka menyalin, mereka menambahkan komentar mereka sendiri di sela-selanya. Pada waktu mereka mati, salinan ini sampai ke orang lain. Orang itu tidak tahu kalau itu tambahan, dipikir itu Alkitab, lalu disalin seakan-akan itu firman Tuhan. Tapi belakangan pada waktu diketahui, maka itu dihapuskan. Jadi bukan ada penambahan secara sengaja, tidak. Itu penambahan secara tidak sengaja. Tapi memang ayat itu tidak benar dan itu tidak dipakai sebagai dasar Tritunggal oleh orang-orang Kristen yang mengerti. Yang bodoh saja yang pakai itu. Tidak ada yang pakai itu yang pintar. Lalu kata Lord, katanya terjemahnya Tuhan, bukan Tuhan. Bagaimana kalau kata Lord itu muncul dihubungkan dengan Allah, the Lord God misalnya? Apa mau diterjemahkan Tuhan Allah atau Tuhan Allah? Jadi mengatakan Lord itu Tuhan dan bukan Tuhan, itu sama sekali tidak masuk akal. Lord bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Tergantung konteksnya, kita mesti memilih mau Tuhan atau Tuhan. Jadi pada waktu diterangkan pada Yesus, bisa terjemahkan Tuhan, itu terjemahan yang tepat. Lalu Yohanes 20 ayat 13, Tuhanku diambil orang. Itu kata-kata Maria Magdalena. Kok Tuhan bisa diambil orang? Nah saudara, perlu diketahui ya, saya kira bapak-bapak ini tidak terlalu tahu apa yang dimaksud dengan kristologi yang sebenarnya. Kristologi yang sebenarnya, Yesus itu kami akui, dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. 2 hakikat, 1 pribadi. Untuk menekankan kesatuan 2 hakikat di dalam 1 pribadi ini, maka kadang-kadang digunakan subjek yang menunjuk hanya kepada ilahinya. Seperti ini, Tuhanku. Tuhan itu subjek menunjuk pada ilahinya. Tapi predikatnya diambil orang, diambil predikat yang cocoknya untuk manusia. Subjeknya cocoknya untuk ilahi, predikatnya cocoknya untuk manusia. Mengapa? Untuk menunjukkan kesatuan Allah
dan manusia di dalam satu pribadi. Jadi memang kalau orang nggak ngerti, oh Tuhanku kok diambil orang, tapi bagi yang mengerti, nggak masalah. Anak manusia turun dari sorga. Loh, anak manusia ini kemanusiaannya turun dari sorga, predikatnya cocoknya untuk ilahi. Jadi kenapa demikian? Lagi-lagi menunjukkan kesatuannya. Jadi tidak usah heran, subjeknya ilahi, predikatnya manusia, atau terbalik, tidak masalah. Menunjukkan kesatuan ilahi dan manusia di dalam satu pribadi. Lalu ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sebagai nabi, utusan dan sebagainya sudah saya jelaskan, tidak ada problem dengan hal itu. Cuma ini ada satu penambahan yang diberikan oleh Pak Moko Ginta. Pada waktu mengatakan Yesus utusan, banyak-banyaknya ayat menunjukkan Yesus utusan. Lalu dia memberikan kata-kata ini, Yesus hanya seorang utusan. Saya ingin tanya, dari mana kata hanya itu? Tidak ada dalam ayat itu semua. Hanya seorang utusan. Nah, itu tidak terima saya. Kalau dia utusan, oke, tapi dia juga Allah. Jadi saudara, hanya seorang utusan. Saya tanya, kata hanyanya diambil dari mana? Lalu Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Ini sebetulnya sudah out of context, sama sekali tidak bicara tentang keilahian. Ya, jadi jadilah terang itu firman Allah. Yang lainnya bukan. Ya, lalu dalam Injil Yohanes juga. Lalu dikutip dari buku apa itu tadi ya. Jadi yang angka 4, 3, 2, 1, 0, yang 0 tidak punya kebenaran. Tolong tunjukkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan sebagainya. Ini terjemahnya salah. Coba tunjukkan terjemahan yang lain. Oh, tidak ada di sana. Pakai Bible Works. Terjemahan dari NASB, saya kutip saja dari omongannya. All scripture is inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Saya tidak percaya bahwa hanya yang betul-betul diomongkan Allah itu firman Allah. Tapi yang kata-kata biasa diturun oleh Musa dan sebagainya itu bukan firman Allah. Seluruhnya adalah firman Allah. Lalu diberikan contoh Matius 4. Loh, ini ada yang kata-kata setan. Tidak peduli sebagian kata-kata setan. Secara keseluruhan itu firman Allah. Tapi di situ ada tercakup kata-kata setan. Jadi cerita itu seluruhnya adalah firman Allah. Memang kita tidak bisa mengatakan, wah kalau itu ini kebenaran. Kalau saya tadi ngomong, bisa tidak benar. Tapi secara keseluruhan, firman Allah karena menceritakannya akurat. Setan yang ngomong salah, diceritakan dia ngomongnya salah. Seluruhnya tetap benar, seluruhnya adalah firman Allah. Demikian tambahan dari Bapak Budi. Barangkali ada tadi beberapa pertanyaan. Oh, Pak Isra mau? Oke, saya kasih batasan 5 menit, Pak. Tanggapi dulu. Oh, tanggapi dulu. Pak Insan, soal pertanyaan termasuk hanya tadi. Nah, saya sedikit aja. Saya menanggapi kata Pak beliau, saya tidak menanggapi tentang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah atau Tuhan. Justru yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Seperti saya kan mulainya dari ayat ini. Biarlah Yesus sendiri memberi kesaksian siapa dirinya. Kan Yesus mengatakan bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan dia hanya diutus. Nah, ini menunjukkan bahwa satu-satunya Allah, dia bukan Allah berarti. Karena dia hanya seorang utusan. Sebenarnya kan yang saya sampaikan tadi, Yesus nabi, utusan dan sebagainya, itu membuktikan Yesus itu bukan Allah. Jadi saya sampaikan semua tadi itu membuktikan Yesus itu bukan Allah, bukan tidak membuktikan. Ya. Kemudian Bapak tadi mengakui bahwa Yohanes 1 dan 5 ayat 8 itu tambahan. Itu berarti betul-betul di Alkitab itu ada tambahan-tambahan yang tertulis dalam Alkitab, bahwa itu justru tentang Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan sebab ada 3 memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapak sini mengakui itu ayat tambahan. Berarti palsu, kan tidak benar. Sementara itu adalah ayat Trinitas yang membuktikan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kalau begitu berarti kan tentang konsep tentang Trinitas kan tidak benar. Kan Bapak mengakui itu sudah dihapus. Dan memang tidak mungkin Yesus mengajarkan Trinitas. Tidak mungkin dalam mulut Yesus mengucapkan
Ya biar Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena konsep tentang Trinitas ini baru muncul tahun 325 Masehi. Ya, sementara Yesus itu mati tahun 29. Jadi hampir 300 tahun setelah Yesus mati baru ada konsep Trinitas. Jadi tidak mungkin Yesus mengucapkan tentang paham Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Seumur hidup Yesus mengajarkan tauhid. Berarti Tuhan itu esa. Nah ini, ayatnya kan ini. Yesus betul-betul mengesahkan Tuhan. Bahwa Allah itu satu-satunya. Berarti kan satu-satunya bukan dua, bukan tiga. Ini membuktikan sebenarnya Yesus itu bukan Allah. Kalau Yesus utusan tuh sampai hampir 100 ayat, Yesus mengaku dia utusan itu justru membuktikan dia utusan, bukan Tuhan. Itu kan membantah Yesus bukan Tuhan. Dan ya, saya bersyukur Bapak mengakui bahwa dia tidak memakai, dia bilang, ya, karena itu ayat sudah dihapus. Revised Standard Version, bahwa itu ayat tidak asli. Berarti dalam Alkitab kan ada ayat-ayat tidak asli, dan kita bisa buktikan banyak pertentangan dalam ayat Bible. Ya, banyak sekali. Bahwa itu bukan tidak firman, tidak mungkin salah, kan tapi banyak kesalahan. Kita bisa buktikan kalau Bapak mau minta. Cukup, Pak Edra? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Edra kalau mau nambahin. Lagi kepada para pendengar ya. Tentang 1 Yohanes 5 ayat 17 itu kan yang gunakannya adalah pokok kita. Kami tidak memakai ayat itu. Ayat itu 1 Yohanes 5 ayat 78 itu sehingga kecuali kami memakai ayat itu sebagai dasar daripada Trinitas atau termasuk keilahian Yesus dipakai untuk membantah itu masuk akal. Tapi kami sepanjang pembicaraan tadi tidak memakai satu ayat itu sama sekali. Dan karenanya kalau keilahian Kristus atau Tritunggal ditentang dengan menggunakan ayat itu palsu, kok itu tidak nyambung. Kalau mau bicara nanti masalah ayat di dalam Alkitab bisa dibuktikan banyak salah dan sebagainya, nanti cari sesi lain. Tapi sekarang sesinya adalah Yesus itu Tuhan atau bukan, dan karena itu kami tidak memakai ayat itu. Kenapa memprotesnya berdasarkan ayat itu? Itu justru tidak masuk dalam pembicaraan ini. Nah, kalau memang kita menyinggung tentang Trinitas, ya mungkin kita harus percaya. Banyak orang, mungkin saya lihat tadi ya, ada berkata, ya orang Kristen percaya ada 3 pribadi. Tetapi banyak juga ada orang termasuk dalam orang Kristen, orang Islam dan sebagainya, hanya mempercayai satu paham yang sebenarnya salah di dalam kekristenan, yang menganggap bahwa Allahnya satu, tapi jabatannya berbeda. Jadi misalnya saya di rumah sebagai ayah, di jalan sebagai sopir, di kantor sebagai bos. Atau sebagai bos. Nah, kalau itu hanya jabatan pribadinya satu, memang akan terjadi banyak tabrakan. Bagaimana mungkin 3-nya bisa hadir bersama? Kalau saya sebagai bos, saya sebagai sopir, saya sebagai ayah, tidak mungkin duduk bersama. Tidak mungkin ngobrol, tapi Bapa, Anak, Roh Kudus bisa bicara. Tidak mungkin hadir bersamaan, tapi itu di dalam kitab suci ada. Nah, apakah ini kontradiksi? Kalau untuk tahu apa itu kontradiksi atau tidak, kita harus ngerti dulu definisinya kontradiksi itu apa. Kalau kita tidak paham definisi kontradiksi, ya kita asal mengatakan bahwa ini kontradiksi dan sebagainya. Kalau sepaham saya adalah kontradiksi itu, ya kontradiksi itu adalah, misalnya bilang A adalah bukan A pada waktu yang sama dan pengertian yang sama. Itu kontradiksi. Makanya kalau orang Kristen bilang Allah itu 1 sekaligus 3, Allah itu 3 sekaligus 1, ya memang itu kontradiksi. Tapi kami tidak pernah mengatakan Allah itu 1 sekaligus 3, Allah itu 3 sekaligus 1. Sama seperti misalnya kalau saya bilang mata saya 2 dan mata saya 4, itu memang kontradiksi. Karena yang dipersoalkan hal yang sama itu mata. Mata tidak mungkin pada saat yang bersamaan 2 sekaligus 4. Tapi kalau saya berkata mata saya 2 dan mata kaki saya 4, nah itu tidak ada kontradiksi. Karena yang dipersoalkan itu berbeda. Kita Kristen tidak menganggap satu Allah sama dengan 3 Allah, 3 Allah sama dengan 1 Allah. Yang dipersoalkan berbeda kasusnya. 1 dalam hakikatnya, tapi 3 dalam pribadi. Apa ini bertentangan? Tidak ada pertentangan. Dari definisi dan hukum kontradiksi tidak bisa dibuktikan bahwa itu bertentangan. Lalu tentang Moko Ginta mengutip ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan, disebut Tuhan. Yesus itu Alkitab mengatakan dia guru. Lalu yang lain mengatakan Yesus itu nabi dan sebagainya. Sekali lagi seperti Mbak Budi, kami mengakui itu. Tapi persoalannya adalah kalau Yesus mengatakan dia Tuhan, Yesus mengatakan dia guru, Yesus mengatakan dia nabi, itu tidak bisa jadi bukti bahwa dia bukan Allah. Yang harusnya jadi bukti bahwa dia bukan Allah kalau dia mengatakan secara eksplisit, aku ini guru, bukan Allah. Aku ini Tuhan, bukan Allah. Aku ini nabi, bukan Allah. Tapi dia mengatakan
Dia disebut guru, dia terima. Dia disebut Tuhan, dia diterima, dia terima. Dia disebut nabi, terima. Dia disebut manusia, terima. Dia disebut Allah, juga terima. Karena itu harus disimpulkan, semuanya benar. Karena itu sama seperti saya bilang ya. Misalnya saya di sekolah teologi, saya dosen. Di gereja, saya sebagai penginjil. Nah, sekarang ada orang berdebat. Ezra itu adalah penginjil atau bukan? Lalu mereka berdebat, oh dia bukan penginjil karena dia dosen di sekolah teologi. Benar kan? Itu tidak masuk akal. Saya memang benar dosen sekolah teologi, tapi saat yang bersamaan saya juga adalah penginjil. Tidak ada kontradiksi sama sekali di sana. Ya, jadi karena itu kita percaya, orang Kristen percaya Yesus punya banyak jabatan, nabi, guru, yang imam, tuan dan sebagainya. Tapi masalahnya ada begitu banyak ayat dalam kitab suci yang mengatakan dia Allah, yang sudah diungkapkan Pak Budi dan belum dibantah sama sekali. Ya, karena itu saya minta mungkin Pak Moderator supaya jalannya debat ini jangan lari kemana-mana. Tapi kelihatannya kami ungkapkan dari kami, pihak Islam ungkapkan dari Islam. Sekarang mungkin ambil satu poin saja. Kita selesaikan dulu, baru urusan yang lain. Iya, silakan ada tambahan dari Pak Masud. Saya kasih waktu sampai 5 menit juga untuk menjelaskan satu fokus tadi ya. Iya, tampaknya Pak Ezra sama Pak Budi Asal ini nggak ngerti perkataan saya bualan itu. Saya mengatakan bual itu bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa Jawa Timur. Artinya dusta. Jadi omongan Bapak tadi ya tentang masalah Yesus itu Tuhan dan lain-lain itu dusta semua. Karena apa? Dasarnya itu dasar dusta. Sekarang begini ya, ini disebutkan ini adalah bensin. Terus kita percaya bahwa ini bensin, berdebat tentang warna bensin dan rasa bensin. Padahal ini air. Sama seperti tadi, kita berdebat tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Injil sendiri itu nggak paham tentang Yesus kok. Bagaimana kita berdebat tentang masalah ketuhanan Yesus? Yesus sendiri, Alkitab sendiri nggak paham Yesus. Urusan silsilah aja nggak beres, apalagi masalah ketuhanan. Itu kan urusan kisah tentang kebangkitan Yesus saja nggak beres, apalagi masalah ketuhanan. Ya tambah nggak beres lagi. Oleh karena itu ya nggak ada artinya sebenarnya ngomong masalah Tuhan Yesus nggak ada artinya itu. Karena apa? Dasarnya itu dasar keropos. Ya, dasarnya dasar bohong. Ya itu aja, terima kasih. Ya, demikian dua tanggapan yang saya kira sudah saya berusaha untuk berimbang. Dua-duanya memberikan paparan dan dua-duanya sudah memberikan tanggapan. Sekarang saya berikan kepada para audiens pertanyaan, cukup dengan nama dan pertanyaan langsung. Silakan. Oke, 1, 2. Yang dari rekan A sebelah sini sudah ada. Posisi yang Oke, 1. Oke, silakan. Mas, 3 dulu. Mike. Kelihatan. Selamat siang, nama saya Erwin. Bisa ditampilkan slide yang tentang percobaan Yesus tepat di padang gurun tadi. Tentang perkataan yang betul-betul diakui dalam kitab suci adalah perkataan Allah maupun yang tidak. Saya cuma mau bertanya, kalau misalnya di dalam Matius 4 ayat 7. Nah, disitu kan diakui bahwa tulisan Allah itu yang di dalam tanda kutip, yaitu ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, tadi kan ayat itu diakui. Saya cuma minta untuk dijawab aja. Mengapa sampai Yesus bisa berkata seperti itu? Terima kasih. Ya, belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada semua pembicara, baik dari pihak Islam maupun pihak Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus disebut sebagai Tuhan dan juga Allah, sejak kapan dan sampai kapan? Apakah Yesus ketika berdiri di sebelah kanan Tuhan juga disebut sebagai Allah? Sejak dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, apakah juga disebut sebagai Allah? Dan mana dalilnya dalam Alkitab? Aku loh Allah, sembahlah aku.
Ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya Kuku Santoso dari Malang. Oke Mas, yang sebelah sini tadi belakang kata-kata. Bukan tadi seingat saya pakai baju batik tadi. Lupa. Dulu kalau gitu. Yang duanya jadi jawab dulu. Silakan kepada Saya tanya kepada Bapak yang dari sebentar Mas, ya dua aja dulu nanti termin berikutnya ya. Karena yang tadi melarikan diri. Bukan Ya, melarikan diri, Pak. pertanyaan pertama Tolong, Pak. dari saudara Erwin ditujukan kepada Pak Insan. Tolong dijelaskan Pak, mengapa Yesus sampai berkata demikian kalau tidak ada tanda kutip dan ada tanda kutip tadi. Iya, baik. Saya ulang lagi kalau itu yang ini. Maksudnya yang ayat 7 ya. Ya. Dan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencoba anak Tuhan. Nah, ini namanya ucapan Yesus. Ya, ada titik 2, koma pembuka, dan koma penutup. Berarti saya bilang ini bukan firman Tuhan, tapi hanya ucapan Yesus. Membedakan antara ucapan Yesus dan ucapan iblis. Jadi ayat 7 itu betul, itu adalah ucapan Yesus. Nah, janganlah engkau mencoba Allah Tuhanmu. Kalau mungkin maksud dia bahwa dialah yang Allah, yang Tuhan, mungkin begitu kan? Kalau begitu nanti bertentangan dong dengan ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Nah, kalau memang dia berdua Allah dan Dia adalah Tuhan, hanya kepada kami. Hanya kepada kami. Hanya kepadanya. Anda harus tahu bahwa Matius ini bukan penulis Injil. Ya, banyak orang menganggap bahwa Matius ini penulis, bukan. Yang menulis Injil ini orang namanya kebetulan sama namanya dengan Matius. Nah, kita bisa lihat di Matius 9 ayat 10 dia tertulis itu. Ketika Yesus berjalan kan dia lihat ada seorang yang bernama Matius, ya kan, pemungut cukai sedang duduk. Kemudian diajak, ikutilah aku. Maka ikutilah Matius mengikuti dia. Berarti yang murid Yesus Matius pemungut cukai, bukan Matius penulis Injil ini. Makanya ini sangat lemah. Jadi ini kesaksian ini ditulis oleh seseorang yang bukan murid Yesus. Jadi 4 penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Sebenarnya ya, Lukas dan Markus itu tidak sama sekali terdaftar sebagai ke-12 murid Yesus. Mereka bukan murid Yesus. Yohanes saja tadi masih diragukan tertulis di Injil ini. Dan Matius ini bukan Matius penulis Injil, tapi Matius pemungut cukailah yang murid Yesus. Maka kesaksiannya ini sangat lemah. Kalau Yesus Tuhan kan sembahlah aku saja, tapi dia tidak hanya kepadanya saja engkau menyembah, bukan hanya kepadaku saja. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, saya membantah Yesus itu bukan Tuhan. Seperti Bapak bilang tadi, saya tidak membantah, justru saya membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan ini diambil dari ucapan Yesus sendiri, bahwa hanya kepadanya saja engkau menyembah. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saudara Kukuh dari Malang. Ini ditujukan kepada empat pembicara. Kapan sebenarnya Tuhan itu disebut Allah dan sampai kapan? Kita akan berbicara. Saya silakan lebih dulu dari Pak Ezra atau Pak Budi. Ya, ini memang agak repot ini ya. Kalau Pak mengatakan bahwa Alkitab tidak memadai untuk mengatakan Yesus Tuhan dalam banyak hal yang lain, kok bisa salah, apalagi bicara Tuhan tidak memadai. Lah ini jadi repot ya. Lah kok mau debat pakai Alkitab? Kok terima? Kok setuju berdebat dari apa yang tidak memadai? Kristen membuktikan Yesus Allah pakai Alkitab. Kalau dianggap tidak memadai, Islam juga memakai kitab suci ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lah sama. Kok bisa pakai yang tidak memadai ini untuk bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu lucu. Sampai kapan Yesus itu sebagai Allah? Ya kalau Allah tidak bisa diterapkan sejak kapan dan sampai kapan? Kalau Allah dia kekal, tidak dari kapan-kapan, dari kekal sudah dari sananya dan sampai sananya. Maka karena itu orang Kristen percaya Yesus itu karena Allah tidak pernah bisa berhenti jadi Allah, tapi orang Kristen percaya Allahnya berinkarnasi jadi manusia. Maka waktu dia menjadi manusia, Allahnya tidak berhenti atau tidak stop jadi Allah. Karena itu harus diartikan bahwa dia adalah Allah sejak kekekalan.
Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah, tapi karena dia jadi manusia, maka dia ketambahan hakikat manusia. Maka yang sekarang ada Allahnya tidak bisa hilang, ditambahkan hakikat manusia, maka sekarang dia Allah sekaligus juga dia manusia. Maka banyak, saya kira banyak orang Islam tidak paham hal ini, lalu memakai ayat-ayat yang membuktikan Yesus manusia, itu berkatakan, nah itu dia bukan Allah. Tidak bisa. Ayat-ayat yang mengatakan dia manusia untuk membuktikan bahwa dia manusia. Ayat-ayat yang mengatakan dia Allah untuk membuktikan bahwa dia Allah, bukan untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Jadi sejak kapan sampai kapan? Ya, sejak dari kegagalan sampai kegagalan. Mana dalam Alkitab ya Yesus mengatakan akulah Allah? Tadi sudah dikatakan secara eksplisit tidak ada. Tapi apakah kita baru mau percaya bahwa Yesus adalah Allah hanya kalau dia mengatakan itu? Kalau orang mengatakan bahwa kamu Allah, tapi kalau dia tidak membantah sama sekali, loh, secara implisit bisa dipercaya. Seperti tadi dalam pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Allah dan dia Nabi benar, ya pasti itu, Thomas, kamu salah, kamu hujat, saya bukan Tuhan dan bukan Allah. Tapi bahwa dia terima dan dia anggap itu sebagai iman, biarpun dia tidak ada kalimat eksplisit aku ini Allah, tapi dengan tidak membantah kata-kata Thomas dan menganggap kata-kata Thomas sebagai satu iman, maka dengan kata lain harus disimpulkan dia adalah Tuhan sekaligus adalah Allah. Pak Budi tambah. Silakan. Ya, saya setuju dengan yang Pak Isra katakan, yang bukan Allah itu tidak bisa menjadi Allah ya. Dan sebaliknya, yang Allah itu tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dan seringkali dalam Islam itu dikatakan bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus itu Tuhan, atau menjadikan Yesus itu Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Yesus memang manusia biasa, tidak bisa dijadikan Allah. Dia dari dulunya memang Allah, manusianya tidak ada dulunya. Lalu pada waktu dia dikandung dalam perutnya Maria dan lahir, maka baru dia menjadi manusia. Dan mulai saat itu dan seterusnya dan selama-lamanya, dia Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Jadi mula-mula hanya Allah toh. Baru waktu sudah menjadi manusia dan seterusnya, Allah dan manusia sampai selama-lamanya. Jadi Yesus kami percaya Allah yang menjadi manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan sedikit pun keilahiannya. Sampai selama-lamanya sudah naik ke surga di sebelah kanan Bapa, dia tetap adalah Allah dan manusia sampai selama-lamanya. Tidak bisa yang Allah berhenti menjadi Allah. Dan kami bukannya menjadikan manusia menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Dia memang Allah dan dia menjadi manusia, dan kami mengaku itu dia Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Sebentar ya, karena tadi ditujukan keempat pembicara pada kedua belah pihak. Silakan. Sebentar, kita ingin ambil Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Ini firman Tuhan sama kita. Kamu inilah saksi-saksiku, inilah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan bentukan baru atau Allah jadi-jadian. Nah ada. Jadi ini kan firman Tuhan dalam Alkitab. Ya terus kalau ada orang ke semua bantah, silakan, ini kan Alkitab sendiri. Kata Allah sendiri Alkitab, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah. Tiba-tiba aku ada lagi apa? Yesus disebut Allah. Berarti Tuhan ini gimana? Firman-Nya tidak benar dong berarti. Bukankah ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan sebelum Dia dan sesudah Dia tidak ada Allah dibentuk. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada. Ini banyak sekali ayat dalam Alkitab seperti ini. Ya, jadi semuanya menunjukkan bahwa ya Tuhan Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhan Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Ini banyak sekali sebenarnya ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Tuhan itu besar. Mengajarkan tentang tauhid, bahwa tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak sekali. Kalau ini diamalkan dan diaminkan oleh orang Kristen, seperti saya bilang tadi, saya rasa perbedaan itu antara umat Kristiannya dan kita itu sangat tipis sekali.
sama-sama hanya menjadikan Allah satu-satunya dan hanya menjadikan Yesus sebagai seorang utusan. Sebagaimana banyaknya ayat-ayat di dalam Alkitab, Yesus mengaku sendiri bahwa dia hanya seorang utusan atau diutus oleh Allah. Jadi ayat seperti ini dalam Alkitab banyak sekali ya. Aku Allah dan tidak ada yang lain. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Kalau Yesus itu Allah, sejak kapan seperti itu dia jadi Allah? Dalam kandungan sudah Allah. Ketika dia masih lahir, masih bayi, ya, apakah itu sudah Allah? Ketika dia masih dirawat, ditetein, disusuin, ya, dimandiin, apakah itu Allah yang sedang dimandikan itu? Tapi dia itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Demikian. Ya. Yang pertama, kan kesepakatannya berdasar masalah ketuhanan Yesus berdasarkan Alkitab. Saya tahu, malah saya panitianya sekaligus kok. Tahu saya, justru karena mengapa ya saya siap menyelenggarakan ini, saya akan menunjukkan pada Pak Ezra sama Pak Budi Asari bahwa dasar-dasar ketuhanan tentang Yesus itu tidak valid, sumber ajarannya nggak valid, jadi nggak usah berdebat tentang masalah Yesus itu Tuhan atau tidak. Yang jelas Yesus itu bukan Tuhan. Jadi yang jelas Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa? Ya memang sejak dulu Yesus bukan Tuhan kok. Dasarnya apa? Sedangkan dasar-dasar yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan menurut orang-orang Kristen dari Injil nggak ada yang tegas, dan itu pun ayat-ayat Injil ya nggak valid ya, karena nggak valid. Nah, untuk apa berdebat tentang masalah Yesus itu sebagai Tuhan? Itu aja kok. Ya, mungkin Pak Moderator, saya info kepada semua yang menawarkan atau debat ini pertama Pak Moko Ginta, dan Pak Moko Ginta yang mengusulkan debat temanya Yesus itu Tuhan atau manusia. Nah, jadi mestinya Pak Masyud bicara hal yang itu kepada Pak Moko Ginta untuk Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita tutup dengan pertanyaan internet pertama ini. Kita buka internet yang kedua. Saya mulai dari yang di sini. 1, tengah. Tolong ya, jangan melarikan diri ya, bisa ke tangan. 2. Ibu 1 itu sama yang pakai baju putih. Terapat. Dan ini mungkin yang terakhir ya, karena nanti jam 12 kita tutup sesi yang pertama ini untuk istirahat dan sholat, kemudian bisa masuk lagi dengan sesi dan tema yang berikutnya. Ya, saya bertanya tadi Bapak kata nama Mas, namanya. Nama saya Abner dari Surabaya, Racing Center. Cuman saya mau menanggapi Bapak tadi yang kemudian bahwa perkataan itu katanya dusta. Kalau agak keras saya tidak dengar. Perkataan Bapak yang dari Muslim tadi kata bahwa semuanya itu ada dusta. Tetapi di dalam Al-Quran, kenapa Injil itu ada di dalamnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan Injil di Al-Quran itu tak ada. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, yang pertama saya mau menyampaikan bahwa mungkin Bapak yang pakai baju itu sudah out of context ya. Mungkin kalau misalnya yang dibicarakan adalah mengenai kontradiksi Alkitab, mungkin Bapak bisa mengundang timnya Pak Budi CS untuk lain kesempatan. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini ke Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau minta tolong Pak Budi jelaskan mengenai Markus 2 ayat 5, di mana Yesus mengampuni dosa. Itu juga sebagai salah satu bukti bahwa dia adalah Allah, karena tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5. Ya, terima kasih itu aja. Ya, silakan Mbak dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin Anis Farihah dari Sidoarjo. Pertama untuk Pak Pendeta, saya ingin menanyakan
ketika Yesus itu adalah seorang anak Allah, ya, apakah itu nanti tidak membuat Allah itu sendiri menjadi ambigu, sakralitasnya, sakralitas ketuhanannya itu bagaimana tentang Allah itu sendiri? Kalau seandainya Yesus itu adalah anak Allah dan itu disetarakan dengan Allah itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, karena saya menggarisbawahi tentang perkataan dari Pak Mahfud ya, tentang apa yang dikatakan pendeta itu apa dusta gitu ya tadi. Maka di sini saya ingin menanyakan kembali kepada Pak Pendeta, mungkin di sini perlu dijelaskan secara singkat bagaimanakah autentisitas dari Injil itu sendiri. Terima kasih. Ya, Haji Putih. Nama saya Jonathan, ya, mau menanyakan ke Pak Moko Cinta tentang Yohanes 17 ayat 3. Bahwa inilah hidupnya kekal, itu kami di Kristen menafsirkan adalah surga. Dan mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus, satu-satunya yang diutus. Mengapa Bapak yang merendahkan yang diutus, padahal dia yang diutus itu juga salah satu-satunya jalan untuk menerima hidup yang kekal. Bisa dijelaskan, dan juga tolong dijelaskan 17 ayat 5 bahwa Yesus meskipun dia diutus, dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 4 penanya dan ditujukan kepada Pak Kita serta Pak Budi. Yang keduanya juga boleh menambah jawaban tersebut. Ya, kepada Pak, pertanyaan pertama yaitu tentang kedustaan Injil, kenapa sampai itu terjadi, dan sekaligus dijawab aja dengan Bapak tentang kebenaran Injil. Itu yang pertama, yang nanti dikaitkan dengan pertanyaan dari Anis, anak Tuhan. Iya, itu ya, Markus 2 ayat 5. Iya. Yang kedustaan, kan ada kedustaan, ada kebenaran Injil. Ada satu jawaban saja. Iya, katakan. Iya. Oke, tentang Markus 2 ayat 5, di mana Yesus itu mengampuni dosa, menurut saya memang itu jelas sekali menunjukkan dia itu Allah ya. Memang bukti keilahian Yesus itu banyak sekali. Kalau saya suruh khotbahkan itu, saya bisa mungkin khotbah 1 minggu. Saya tidak melebih-lebihkan, dari dalam Alkitab bukti keilahian itu luar biasa banyak. Hanya saja waktu saya yang sangat terbatas, tidak mungkin mencakup semua. Tapi memang kelihatannya bapak-bapak itu menutup mata terhadap bukti keilahian, hanya menunjuk pada kemanusiaan dan sebagainya, menunjuk pada keesaan Allah. Padahal sudah saya tekankan, saya tidak menentang ayat manapun menunjukkan Allah Esa. Kalau saya menentang itu, saya tidak bisa percaya Tritunggal. Justru keesaan itu saya pegang, tidak ada Allah lain selain aku. Itu semua menunjukkan keesaan, dan itu semua saya percaya, saya aminkan, karena itu saya percaya Tritunggal. Tapi saya tidak percaya tunggal mutlak. Trinya saya juga tekankan, karena kitab suci yang sama juga menunjukkan Yesus itu adalah Allah dan sebagainya, seperti yang sudah saya paparkan pada awal tadi. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan menutup mata pada salah satu dari 2 hal ini ya. Ayat-ayat banyak sekali menunjukkan ketunggalan Allah, saya akui. Tapi ayat-ayat juga banyak sekali menunjukkan Yesus juga adalah Allah, dan juga ada semacam kejamakan di dalam diri Allah. Misalnya ya, tolong tunjukkan Yesaya 6 ayat 8 versi dari King James. Yesaya 6 ayat 8. Ini sesuatu yang aneh ya. Saya tidak butuh 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ayat ini sudah menunjukkan And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Kenapa mula-mula pakai I, aku, tapi belakangan pakai us? Siapa yang akan kuutus, dan siapa yang mau pergi untuk kami?
Mula-mula pakai kata ganti orang bentuk tunggal, belakangan pakai kata ganti orang bentuk jamak di dalam satu kalimat untuk Allah. Berarti Allah itu ada ketunggalannya, ada kejamakannya. Dan itu alasannya juga kami percaya Tritunggal. Saya tidak menyangkal satu pun ayat yang diberikan oleh Bapak Mokoginta begitu banyak keesaan, ya. Tapi juga kejamakan, ada semacam kejamakan dalam diri Allah, dan itu membuat kami percaya Tritunggal. Lalu pertanyaan kedua, sebutan anak Allah apakah tidak menghilangkan kesakralan Allah? Tidak. Selama kita memang tahu kebudayaannya memang demikian. Jadi untuk kebudayaan pada saat itu, memang sebutan anak Allah itu artinya setara dengan Allah. Anak Allah itu adalah Allah. Kalau dalam pengertian zaman itu memang demikian, apanya yang menghilangkan kesakralan? Tidak ada sama sekali. Kita harus mengerti menurut kebudayaan mereka, tradisi mereka, menggunakan istilah anak Allah. Tapi pada waktu diartikan sendiri, maka timbul segala macam kekacauan. Lalu pertanyaan yang kedua dari saudari yang di sana tadi tentang otentisitas dari Injil. Mungkin orang Islam malah menyebut Injil itu Alkitab, ya. Kalau kami Injil itu biasanya keempat kitab Injil, tapi kalau orang Islam biasanya Injil itu seluruh Alkitab, ya. Jadi saya mengerti itu sebagai keotentisan dari seluruh Alkitab. Kami mempercayai bahwa semua penulis Alkitab, seperti yang saya kutipkan dari 2 Timotius 3:16, ya. All scripture is inspired by God. Seluruh Alkitab suci diilhamkan oleh Allah. Jadi para penulis-penulis itu menulis, dia memang menulis, dia dipakai, pikirannya dipakai, pengalamannya dipakai, karakternya dipakai, memang manusia menulis. Tapi pada saat yang sama, jadi kuasai oleh Allah sedemikian rupa, tulisannya tidak ada salahnya. Jadi kami mempercayai kitab suci itu tanpa salah sama sekali. Tapi yang kami percaya seperti itu hanya yang disebut autografnya. Autograf itu tulisan asli, langsung ditulis oleh para nabi penulis Alkitab itu. Itu saja yang tidak ada salahnya sama sekali. Cuma autograf itu ditulis dalam bahan yang tidak tahan lama, musnah, hancur. Tapi sebelum dia hancur, dia disalin. Tidak ada mesin fotokopi, saudara. Jadi disalin dengan tangan. Dan pada waktu penyalinan, salin, apalagi lalu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, tidak mungkin tidak ada kesalahan. Dalam hal ini, biarpun ada pimpinan, penguasaan dari Tuhan, tapi tidak mutlak seperti pada waktu penulisan awal. Jadi yang kami akui tidak ada salahnya, hanya Alkitab asli. Tapi setelah itu salinan, semua salinan, apalagi terjemahan, sudah mengandung kesalahan-kesalahan. Ini terbukti hitam di atas putih, karena salinan-salinan itu ternyata punya perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kami tidak percaya salinan maupun terjemahan itu benar mutlak. Tapi kami juga tidak percaya bahwa itu bualan atau apapun. Karena dasarnya saya kira jelas, ya. Allah itu bijaksana, Allah itu kasih. Mungkinkah dia membuat autograf itu yang asli itu tanpa salah sama sekali? Lalu yang salinan dan terjemahan salah mutlak semua dan karu-karuan? Dia Allah yang brengsek kalau dia lakukan itu. Kami tidak mengakui kebenaran mutlak 100%, tapi tetap cukup dipercaya, bisa dipercaya kalau berurusan dengan keselamatan. Ada kontradiksi-kontradiksi, khususnya dalam persoalan bilangan itu sangat banyak. Karena orang satu menuliskan bilangan dengan simbol, beda satu garis, beda semua. Jadi saudara, itu manuskrip atau naskah itu ya ketat, saudara, istilahnya ya. Saking tuanya, bulat-bulat, yang nyalin bagaimana bisa benar? Satu coretan beda, beda semua. Ya, tapi kami tetap percaya kebenarannya cukup untuk bisa menyelamatkan orang. Dan saya yakin dengan saya percaya Yesus, saya bukan akan diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Dan itu dari Alkitab yang mengandung kesalahan ini tetap cukup dipercaya untuk memberikan kepada kami jalan keselamatan. Amin. Ya. Silakan. Sampai Pak. Silakan. Ya, saya